Pagi udah bangun, nganterin adik ke sekolahnya. Tuh sekolahnya tuh, wah ada papa. Dan sekarang siap-siap kita mau nganter pesanan dari Culinang, kuliner Minang. Itu usahanya aku sama tante aku. Makanan khas Minang, ada rendang, ada kerupuk, ada sambelado, mudo, ikan teri. Rendang-rendangnya di packing khusus buat travel, terus buat anak-anak kos yang pengen praktis tinggal manas-manasin. Pokoknya oke banget deh, kece banget produknya. Makanannya padet tadi karena buru-buru, aku nggak sempat make up gitu, bukan make up sih ya, buat wajah aja nih. Aku selalu bawa pouch. Nah, di sini ada minyak telon, ada make up yang minimalis, ada ini nih, membantu banget. Ya ampun, selama ini tuh ngomongnya Legend terus, tapi ternyata mereknya Join. Ini lumayan banget buat lutut aku. Terus tadi itu aku habis semprot muka, kaki, tangan pakai beauty. Ini tuh enak banget, bikin segar di wajah. Kalau buat kaki sama tangan itu buat ngelembapin kulit. Ini aku belinya di Amila, rekomendasinya Mila. Nah, terus nggak lupa ada minyak zaitun buat tangan, kaki, sama bibir. Mau cobain satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Wah. Enak banget. Manis rasanya. Bapak coba aja sampai nambah loh. Enak nih. Pas tepungnya juga crunchy. Pas matangnya. Gimana Pak? Enak Pak? Kita lihat nanti deh. Nambah lagi ya. Oh, apa luar biasa. Apa? Mantap cuy. Pisang gorengnya. Masih lapar dan sekarang mau ngemil karak kaliang. Tuh, kuliner khas Minang. Udah ada logo halalnya ya. Ada PIRT-nya dan dia tanpa MSG. Ini resepnya udah turun-temurun banget, asli dari Bukit Tinggi. Masaknya juga kayak masih pakai kayu bakar gitu deh, masih tradisional. Ini yang kemasan 250 gram ya. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keras tapi renyah, gurih, dan ada rasa kunyitnya gitu. Enak banget nih, cemilan yang mengenyangkan. Bisa kamu pesan loh, lihat kulinernya mama. Tapi ya promo. Lagi mampir ke rest area nih, ketemu Indomaret Point dan ketemu Japota. Ini mau cobain. Aku termasuk yang nggak hype, nggak update banget. Giliran orang-orang udah pada sepi ngomongin, aku baru update ini Japota.
potato chip. Ini yang umami Japanese seaweed. Coba kita lihat-lihat ini 68 gram. Diproduksinya di Karawang. Di Karawang. Isinya kentangnya 55,8%, artinya dia nggak pakai tepung ya. Nah, wah Bu, ternyata mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal: bubuk kecap, susu bubuk. Aku susu nggak alergi sih, bubuk kecap juga enggak. Mudah-mudahan masih aman ya. Ini pakainya minyak kelapa sawit, pakai bumbu rasa rumput laut juga, garam, MSG gitu. Jadi emang komposisi dia benar-benar kentang, karbohidratnya 15 gram, gulanya 1 gram. Oke, mudah-mudahan masih bisa dicobain ini. Yang kedua ini ada Cokota juga, kayak Happy Honey Butter. Nah, sama lah ya kayaknya komposisinya, cuman beda bumbu, beda rasa. Dan ini aku cuman kayaknya dari sekian banyak updatean orang juga kayaknya cuman ada 2 rasa ini ya. Kita cobain satu-satu. Terus ada satu lagi yang lokalnya. Mau tahu? Nebak ini apa? Rasa lokal. Ini keripik talas ya. Iya, keripik talas rasa sambal hijau khas Padang. Oh my god, rasa sambal hijau lagi. Nanti kita cobain keripik rasa sambal khas Nusantara. Oh, jadi dia tuh keripik tapi rasanya tuh rasa sambal ya. Tadi kalau nggak salah adik aku nemuin yang rasa sambal mata, tapi dia nggak ngambil yang rasa sambal mata. Dan ini ada levelnya, dan ini cabai 3, berarti level 3 dong. Tuh udah ada label halalnya. Tuh ada sambal Manado juga katanya. Nah, ini berat bersihnya 45 gram. Coba kita lihat komposisinya. Ini kaki. Nah, ternyata dia juga kayaknya nggak ada tepung-tepungan ya. Iya, jadi pakai talas asli, minyak nabati. Aku sih masih belum paham ya yang namanya minyak nabati itu yang kayak gimana. Cuman di sini karbohidratnya itu 11 gram dan no sugar. Benar-benar ya. Terus di sini tuh ada apanya dong? Oh, ada ceritanya tentang kisah perjalanan rasa lokal. Dari awalnya si Glenn sama Olive itu yang hobinya makan dan traveling. Nah, akhirnya mereka punya ide bikin sesuatu tapi yang khas Nusantara gitu. Salah satunya tuh sambal. Nah, gara-gara terinspirasi sambal itu akhirnya mereka bikin deh cemilan tapi rasa sambal khas Nusantara gitu. Bagus juga ya idenya. Oke, nanti kita coba satu-satu. RI1 lewat nih coy. RI1 mobil RI1 nya sih di depan ya. Udah arek-arek gitu. Ya udah arek-arek Surabaya-nya. Ya, ikutan aja. Boleh, masih ada patwalnya itu belakang. Oh, masih ada patwalnya. Tapi nyisip aja lah ya. Sayangnya ini tadi nggak dapet nih mobil RI1 nya. Akhirnya coy satu jalan sama RI1 di jalan apa? Raden Saleh. Dan ini lihat ada cagar budaya masjid tertua. Lihat tuh tulisannya Jami Cikini Al Makmur. Masjid Jami Cikini Al Makmur. Tuh.
Dan di situ ada tulisannya loh guys, sebenarnya tuh termasuk cagar budaya, nggak sengaja merusak dan bla 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 bla. Oh katanya masih dipakai buat sholat Jumat dan itu rame. Pengen deh sekali-kali nyobain masuk ke dalam, kita lihat isi dalamnya apa, tapi nanti deh kita rencanain lagi. Ada pedagang-pedagang juga. Ini sampai sini apa? Kompleknya sampai hijau. Oh. Dan kita bakal belok kemana nih? Rumah Raden Saleh. Oke. Mana rumah Raden Saleh? Rumah sakit. Oh, jadi rumah Raden Salehnya ada di dalam rumah sakit. Ada warung Betawi segala. Tukang goreng ada gitu. Ada buburnya guys. Ini kita mau kemana? Kita mau ke Institut Kesenian Jakarta. Kita antar si anak tengah. Nih mural-mural. Bener kan ya istilahnya mural ya? Lumayan nih ya, tapi belum penuh. Mudah-mudahan makin banyak anak kreatif. Nah, di depannya sampai masih ada beca. Oh lumayan ya, bersih ya sungainya ya. Sini ada tukang nasi goreng enak. 10.000 nasinya sabrak-sabrak aja. Di pintu masuk Institut Kesenian Jakarta. Dan tinggalan. Masuknya dari pintu sebelah kali, gengs. Aduh, ya Allah. Itu ada yang mau masuk. Ada yang udah, lanjut aja lanjut. Bye, hati-hati ya. Kita lanjut perjalanan lagi, tinggal aku sama papa. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, bisa sambil COD-an lele. Alhamdulillah, semoga lancar nih ya. Yang mau pesen masih bisa kok, insya Allah ready stock. Assalamualaikum. Nah ketemu lagi nih. Alhamdulillah udah sampai rumah, bisa unboxing. Tapi nggak usah lah ya disorot nih. Aku mau sorot sesuatu yang unik dan berbeda. Di sini tadi pas di pinggir jalan aku sama papa ketemu sama pedagang yang jual apa ya, dibilangnya cemilan kali ya, apa snack atau apa sih, jajanan apa-apa deh khas dari Betawi nih. Tulisannya gerobak juhi, dan mama tuh langsung loncat, langsung teriak, papa mau beli itu, ada mie juhi. Terus ya udah akhirnya dibeliin, dan lupa nanya harga, lupa nanya nomor telepon, dan lupa nanya mangkalnya jam berapa. Ini pokoknya dekat gang rumahnya papa, dekat tukang laundry gitu deh. Nah di sini papa beli ada ini nih, dari yang dekat dulu deh, ada mie juhi tuh kelihatan ya, ada sayurnya, ada mie-nya, ada kolnya. Terus nanti makannya disiram pakai bumbu kacang, terus nanti ditambah sambal pakai, nah kerupuknya nih nggak tahu pakai kerupuk yang ini, kerupuk bubur biasa apa kerupuk mie nih tuh. Nah yang kedua nih asinan Betawi, nah sama ada sambal kacangnya juga, tapi dia beda ya di sini. Yang ini agak encer gitu, yang ini agak kental. Nah sama dikasih sambal juga, sama kerupuk atau kerupuk ini. Nanti kita buka, kita cobain, oke?